Kitab Keluaran pasal 3 ayat yang pertama menuliskan, "Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb." Satu ayat di atas memiliki banyak arti yang sangat mendalam. Yang pertama, Musa yang merupakan orang pilihan Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, sedang menjalani kehidupan di luar panggilannya. Ia sedang terus sibuk menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya. Memang hal itu bukan pekerjaan yang buruk atau haram, tapi pekerjaan normal pada umumnya. Yitro sendiri berasal dari kata Ibrani Yithro yang memiliki arti his abundance atau kelimpahannya. Jadi Musa sedang berada dalam suatu kekuasaan atau sistem yang membuat ia bekerja untuk menjaga dan menghasilkan kelimpahan lebih banyak. Dan memang itulah motivasi orang pada umumnya ketika pergi bekerja. Yang kedua, Midian berasal dari kata Ibrani Midian yang berarti perselisihan atau pertikaian. Jadi Musa sedang ada di tengah kelompok keluarga dan masyarakat yang penuh dengan konflik. Cobalah kita bayangkan kondisi Musa dari dasar pemikiran dua kondisi di atas. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa hidup Musa sedang tidak baik-baik saja. Ia ada di dalam konflik dan tekanan tuntutan kehidupan yang membuatnya kehilangan kemampuan dan bahkan kehilangan jati dirinya sebagai sang pembebas. Kitab Keluaran 3 ayat yang 11 menuliskan, "Tetapi Musa berkata kepada Allah, 'Siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir.'" Keluaran 4 ayat yang pertama menulis, "Lalu sahut Musa, 'Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu.'" Dalam Keluaran 4 ayat yang ke-10, Alkitab menulis, "Lalu kata Musa kepada Tuhan, 'Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah.'" Gambaran yang tepat untuk menjelaskan kondisi Musa adalah Musa sama seperti Raja Wali yang tinggal di kandang ayam. Yang ketiga, ada banyak orang percaya yang sedang dalam kondisi seperti Musa. Mereka terikat dengan sistem kehidupan yang mengejar kelimpahan-kelimpahan lahiriah dan sedang berada dalam konflik batin serta perselisihan yang tidak kunjung selesai. Sehingga mereka mulai menerima jati diri lain yang dunia berikan. Alhasil, hidup mereka semakin menjauh dari rencana Tuhan. Yang keempat, tapi Tuhan tetaplah Allah yang setia. Ia akan mengkondisikan orang-orang tersebut untuk mengalami hal-hal supranatural berkali-kali dan perjumpaan dengan Tuhan yang lebih intens untuk menarik perhatian mereka kembali agar tertuju kepada Tuhan dan panggilannya. Yang kelima, pagi ini Roh Kudus mendorong saya untuk berdoa bagi orang-orang yang selama ini terikat dalam tekanan kehidupan dan konflik batin, agar mata hati mereka terbuka untuk melihat panggilannya. Efesus 1 ayat 16-18 menuliskan, "Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus." Yang keenam, Roh Kudus menegaskan bahwa kuasa doa akan sangat memainkan peranan yang penting
untuk orang-orang yang selama ini tidak bisa kita jangkau dengan tangan dan perkataan lahiriah. Mereka yang tadinya menutup diri karena tekanan dan konflik batin akan tiba-tiba mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Dan mereka akan berbalik mengejar Tuhan dan terbang bagi Raja Wali untuk menyelesaikan panggilannya dengan kuat kuasa dari tempat yang maha tinggi. Biarkan keberadaanmu menjadi saksi dari kehidupan yang awalnya penuh tekanan dan konflik, lalu diubahkan oleh Tuhan untuk berfungsi sebagai alat Tuhan yang perkasa. Amin.